Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Truk muatan singkong dan 9 buruh terperosok ke sungai di Mesuji. Ada orang dalam itu katanya. Dua pencuri motor bersenjata api yang terlibat di puluhan TKP ditangkap polisi Bandar Lampung. Kasus COVID-19 meningkat, warga masuk mal dan tempat publik lainnya wajib harus sudah vaksin booster. Pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2022-2023, beberapa sekolah di Bandar Lampung belum menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Hal itu karena Bandar Lampung kembali memasuki zona PPKM level 1 sehingga harus mengurangi waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM-nya. Kebijakan pengurangan waktu KBM itu disosialisasikan ke siswa-siswi baru pada Senin pagi dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang sudah digelar secara tatap muka di sejumlah sekolah SD, SMP, dan SMA di Bandar Lampung. Anak-anakku sekalian, pengurangan jam belajar untuk jenjang SMP dan SMA, yakni seharusnya masuk pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 17 waktu Indonesia Barat, menjadi masuk pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jenjang SD, waktu belajarnya masih tetap, yakni masuk pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 12 waktu Indonesia Barat. kenapa ini kami prioritaskan? Karena di SD dengan di SMP ini waktu pembelajarannya berbeda. Kalau di SD itu mungkin mulai jam 8 atau jam 7.15, tetapi kalau kita ini kan jam 7.00. Terus durasinya, kalau SD kan sampai jam 12 selesai. Kalau kita nanti sudah anak-anak belajar di SMP ini akan belajar memakan waktu dari pukul 7 sampai dengan pukul 14.30. Waktu yang kita kurangi, yang tadinya rencana kita sampai jam 5, sekarang ini hanya sampai jam 2:30, mereka sebelum asar sudah pulang. Itu pun sudah kita pangkas-pangkas itu. Terkait dengan agenda-agenda yang lain itu sudah kita pangkas. Seperti yang tidak sangat penting, itu kita tadinya rencana kita sampai jam 5. Dengan adanya surat edaran dari Kementerian Agama Kota, edaran itu kita menyesuaikan dengan yang disebut dengan PTM itu. Para kepala sekolah berharap Bandar Lampung bisa kembali ke zona aman dari paparan COVID-19. Mereka khawatir kualitas belajar pelajar bisa terganggu karena harus beradaptasi dengan metode pengajaran yang berubah-ubah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kian bertambahnya sebaran COVID-19 varian Omikron, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan. Pemberlakuan syarat wajib sudah divaksin booster bagi warga yang mengunjungi fasilitas umum atau layanan publik. Surat edaran Menteri Dalam Negeri itu mulai berlaku sejak 17 Juli 2022, yang juga menugaskan pimpinan daerah untuk memperketat pengawasan terhadap percepatan vaksinasi booster di wilayahnya masing-masing. Para pengelola pusat perbelanjaan di Bandar Lampung mengatakan telah menerapkan aturan itu sejak Minggu 17 Juli 2022. Pengunjung mal wajib memindai kode batang atau barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Jika lampu berwarna hijau menyala, baru pengunjung boleh masuk mal.
penerapan booster kita sudah jalankan juga, jadi mereka harus scan barcode dan harus menunjukkan di aplikasi itu sudah di booster vaksin ketiga. Dan kita juga sudah adakan kerjasama fasilitasi untuk Pemkot ya, di lantai 2 untuk fasilitas vaksinasi. Kebijakan itu menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Warga keberatan karena aturannya menyulitkan. Pemerintah diminta lebih gencar membuka gerai vaksinasi daripada membuat aturan yang menyulitkan. Lumayan agak memberatkan sih, terus kalau misalnya setiap mau masuk kemana-mana harus pakai aplikasi kan agak ribet di kita ya. Jadi kayak pengennya pemerintahnya aja yang lebih memaksimalkan ya. Jadi kayak pemerintahnya yang berkubar ke masyarakat untuk gencarin vaksinnya. Soalnya sekarang juga mau nyari vaksin udah lumayan sepi nggak sih, kayak nggak ada pemberitahuannya lagi, nggak kayak awal-awal. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, pada Senin siang ada penambahan 7 pasien COVID-19 yang semuanya berasal dari Bandar Lampung. 12 daerah masuk dalam zona kuning dan 3 daerah lain zona hijau. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain masuk mal, aturan wajib sudah divaksin booster juga diterapkan bagi keluarga warga binaan yang akan berkunjung ke rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. Meski jam besuk telah dibuka, namun pihak rutan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang diperbolehkan menemui warga binaan di Lapas Kota Bumi hanya keluarga inti yang dibuktikan dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Waktu jam besuk hanya 3 jam setiap hari, mulai pukul 9 hingga pukul 11. Setiap pengunjung diberi waktu 15 menit untuk menemui warga binaan. Ini masih terbatas, kita kasih kesempatan semua WBP bergantian, biar tidak ada yang sudah dikunjungi, ada yang belum, karena keterbatasan waktu. Karena sesuai edaran, sementara waktu per WBP kita kasih waktu 15 menit untuk ketemu keluarganya. Jam besuk bagi warga binaan di rutan dan lapas sempat dihentikan selama 2 tahun akibat parahnya pandemi COVID-19. Aturan itu diberlakukan untuk mencegah klaster COVID-19 di lingkungan rutan dan lapas. Warga binaan rentan tertular sebab tinggal berkelompok di ruang sempit. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara. Ini benar ya. Tingginya harga cabai dan bawang merah yang menjadi buah bibir di lingkungan pasar kini mulai mereda. Sebab harga cabai dan bawang merah mulai turun dibanding 3 hari lalu. Seperti terpantau di Pasar Tamin dan Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin pagi. Harga cabai merah keriting yang sebelumnya di atas Rp100.000 per kilogram, kini Rp90.000 per kilogram. Harga cabai rawit juga turun Rp30.000 per kilogram dari Rp100.000 kini Rp70.000 per kilogram. Harga bawang merah juga turun Rp5.000 per kilogram dari Rp60.000 kini Rp55.000 per kilogram. Menurut para pedagang, harga cabai dan harga bawang merah turun, namun harga tersebut belum normal. Harga 2 komoditas itu normalnya di bawah Rp40.000 per kilogram. Cabai itu ngambil paketan 90, Mas. Itu semua cabai apa? Enggak, cabai merah aja. Kalau cabai hijau, cabai rawit itu berapa? Kalau cabai hijau itu 45, ambil paketan. Kalau cabai jengki itu 40. Itu dari grosirnya? Ya, kalau rawit 70. Setan juga 70 sama aja. Cabai setannya merah itu loh, Mas, gede-gede itu. Itu kalau dibandingin sama kemarin-kemarin naik atau turun, Bude? Turun, cuma cabai merah aja yang belum stabil, masih tinggi. Turun ya, Mbak ya? Turun dikit sih, tergantung barangnya juga. Kalau barangnya lebih kecil ya turun, kalau bawangnya lebih besar lagi ya naik lagi. Emang sekarang berapa sih, Mbak, harga bawang itu? Bawang merah, kalau Bermacamnya? eceran, Berjenisnya, Mbak, kayak bawang Brebes? kalau bawang Brebes itu ngeteng sekilo masih 55 sih, masih relatif 50 ke atas. Kalau bawang Pakistan itu ngeteng masih 25, bawang Padang 50. Harga bawang merah dan cabai turun karena pasokan dari agen mulai banyak. Dampaknya juga daya beli masyarakat kembali meningkat. Cabai rawit, cabai jengki,
Itu berapa turunnya Budi? Itu cabai caplok merah itu 65.000 sampai 70. Kalau cabai jentis sampai mencapai 45. Kalau cabai jember juga sama sampai mencapai 45. Yang naik itu cuma cabai merah sampai 90-95. Harga cabai di Bandar Lampung tertinggi tembus Rp125.000 per kilogram dan bawang merah bertahan lama di Rp60.000 per kilogram. Para pedagang tidak bisa memprediksi harga bahan pangan ke depannya, apakah akan naik atau turun lagi. Perubahan harga sulit diprediksi mengingat banyak peraturan baru pemerintah, diantaranya pembatasan penjualan BBM yang akan berdampak pada tingginya biaya angkut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.